Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhawat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan syarah akidah salaf. Kita di awal-awal bab dari bab kelima, Al-imanu bil yaumil akhir. Sekarang kita masuk di poin yang ke-117. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, kita beriman bahwa setiap manusia pasti mati, dan orang yang mati berarti tegaklah kiamat sugro, kiamat kecil baginya. Kiamat kecil bagi manusia, yakni berakhirnya hari-hari dia di dunia ini. Nah, ini sesuatu yang mesti kita imani, bahwa setiap manusia pasti akan mati. Dia pasti akan mengalami kiamat sugro. Kemudian beliau cantumkan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Taib para jamaah, ahsanul amal yang dimaksud adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling bagus amalnya itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar, yakni paling mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Disebutkan di sini khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan kematian. Kematian ini akan dirasakan oleh siapa? Kematian ini akan dirasakan oleh kullu nafsin, yakni setiap jiwa yang bernyawa, sebagaimana disebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Yang dimaksud adalah Allah akan menguji kalian semua dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu diantaranya keimanan, ya. Keburukan itu diantaranya kekufuran. Jadi baik dan buruk itu menjadi ujian bagi manusia. Ketaatan, maksiat, hidayah, ya. Dan juga giwayah. Hidayah itu petunjuk, giwayah
atau dhalalah itu kesesatan. Dua-duanya menjadi ujian. Hidayah menjadi ujian, dhalalah juga menjadi ujian. Yang halal jadi ujian, yang haram juga jadi ujian. Kekayaan, kemiskinan juga jadi ujian. Kesehatan dan juga sakit, rasa senang dan susah, semua itu adalah ujian bagi kita. Maka kepada kami kamu itu akan dikembalikan, maka kami akan membalas kamu dengan amal-amal kamu. Jadi orang-orang yang diberi nafas oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengalami kematian. Sepanjang hidupnya itulah manusia terus menghadapi ujian. Bukankah setelah mati juga ada ujian? Jawabannya iya. Nanti saat kita mati, kita pun tetap akan dapat ujian. Ujian itu akan berakhir saat kaki ini pertama kali melangkah ke surga. Ujian itu akan berakhir ya ketika orang sudah finish di neraka. Tidak ada lagi ujian-ujian, yang ada adalah balasan, kan begitu. Namun setiap ujian yang datang kepada kita setelah kita mati, patokannya adalah lulus dan tidaknya ujian kita selama di alam dunia. Jadi memang yang paling mendasar, yang paling penting itu adalah bagaimana semua soal-soal ujian yang Allah berikan saat kita masih hidup ini betul-betul kita lalui, ya, kita jawab dengan sebenar-benarnya. Berusaha bagaimana lulus dari setiap ujian. Baik itu ujian berupa sesuatu yang baik ataupun ujian berupa sesuatu yang buruk. Lulus kita dari semua soal ujian di dunia, insya Allah itu pertanda baik dan pertanda kemudahan bagi kita untuk selanjutnya menjawab soal-soal ujian setelah nanti kita mati. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka fokus kita di alam dunia, ya, bagaimana sebelum mati ini kita menghadapi berbagai macam soal ujian, kita jawab dengan baik dan benar. Dan selama kita masih hidup, jika kita pernah salah menjawab soal ujian dari Allah, masih ada kesempatan memperbaiki. Kalau ujian itu kan ada durasinya, ya. Kita yang pernah sekolah pasti paham kan. Ujian bahasa Indonesia misalnya, waktunya 60 menit, berarti satu jam. Ada mata pelajaran yang biasanya durasi waktunya agak panjang. Pelajaran apa itu? Matematika, gitu ya, hitung-hitungan. Karena memang hitung-hitungan itu panjang urusannya. Baik para jamaah, nah itu kan ada durasinya. Nah durasinya itu sampai kita mati. Jadi mungkin dalam perjalanan kita menghadapi soal-soal ujian dari Allah, kemudian pernah kita lewati, ternyata jawabannya salah. Nah mumpung masih hidup bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Taubat nasuha. Kemudian ketika menghadapi soal yang sama, kita tidak salah lagi di dalam memberikan jawaban. Begitu. Adapun setelah nanti mati, selesai sudah. Durasinya sudah habis. Begitu. Kalau kita sudah menjawab jawabannya salah, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Yang ada tentunya penyesalan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itulah yang akan merasakan kematian. Kullu nafsin, ya, setiap jiwa yang bernyawa, ya, manusia, demikian pula jin, makhluk hidup, dua-duanya mukallaf, dua-duanya tsaqalain, dua makhluk yang mendapatkan beban berat menjalankan syariat, maka mereka semua pasti akan mengalami yang namanya kematian.
Hanya satu makhluk yang diundurkan kematiannya. Siapa? Iblis. Ya, iblis yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Adapun bangsa jin mengalami kematian sebagaimana manusia, walaupun mungkin umurnya berbeda dengan kita. Kemudian yang kematiannya juga diakhirkan adalah Nabiullah Isa alaihi salam yang nanti akan turun di akhir zaman. Taib. Adapun kita semua terlebih umat Rasulullah, Nabi sudah menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanatan. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain yang mirip, kullu nafsin dha'iqatul maut, ada di surat Ali Imran ayat 185. Kemudian di ayat yang lain surat An-Nisa ayat ke-78, bagaimana Allah menegaskan kematian itu pasti akan datang menghampiri siapapun. Kata Allah, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu. Kematian itu pasti akan datang meskipun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh lagi tinggi. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Dia bisa menimpa siapapun yang memang sudah tiba ajalnya. Apakah yang sedang sehat, apakah yang sedang sakit, ya, atau orang yang mungkin antara sehat dan sakit, semuanya bisa didatangi oleh kematian. Dan kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa lagi dimaju-maju barang sesaat, tidak juga bisa diundur-undur barang sesaat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sesuatu yang sudah diyakini kepastiannya ini justru ternyata sesuatu yang sering dilalaikan manusia. Ya kan? Rata-rata manusia ghafilun. Ya. Mereka lalai dari yang namanya kematian. Makanya kenapa Nabi itu memerintah kita supaya banyak ingat mati. Kenapa? Karena itu jadi rem dalam kehidupan ini. Karena beda hawanya. Kalau kita ingat mati dengan ingat hidup. Nah, kebanyakan yang diingat manusia itu apa? Kebanyakan yang diingat manusia apa? Ya maaf. Ingat hidup, lupa mati. Padahal petunjuk dari Nabi banyak-banyak mengingat kematian. Ustaz, kalau kita ingat mati terus nanti mati beneran. Begitu ya. Tapi para jamaah, orang itu banyak ingat mati tidak akan mengurangi jatah umur. Loh, justru bisa saja nambah jatah umur. Kenapa? Karena ketaatan itu bisa menambah keberkahan umur. Kalau kita banyak ingat mati berarti kita taat kepada petunjuk Nabi. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pun demikian orang yang suka lupa kepada kematian, lengah lalai dari kematian, juga tidak akan memperpanjang usianya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini penting ya kita perhatikan. Ustaz, saya masih muda. Oh, enggak apa-apa. Justru di zaman sekarang yang mati itu banyak anak muda. Ya tidak, Pak. Soalnya yang sampai sepuh-sepuh itu jarang kita dapati. Ya. Coba antum keliling di sekitar rumah antum. Hitung orang yang manulanya itu ada berapa? Yang sudah kepala 7, kepala 8. Banyak atau sedikit? Hah? Banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti kebanyakan orang tidak sampai di usia tua. Kebanyakannya keburu
mati. Kalau tidak percaya lagi, coba keliling rumah sakit. Itu penduduk rumah sakit itu kebanyakannya anak muda atau orang tua. Coba cek aja. Ada anak SMP sudah cuci darah, gitu kan? Luar biasa. Orang baru kepala 3 sudah asam urat, gitu, bengkak-bengkak kaki. Ada yang di UGD tabrakan, anak muda semua itu para jamaah. Ya. Maka kematian ini bisa menimpa siapapun. Ya. Sebetulnya bukan kematiannya yang mungkin diragukan orang, tapi yang jadi masalah itu bekal apa yang sudah kita persiapkan. Karena orang-orang di luar Islam juga paham orang itu pasti mati, suatu saat nanti mati. Dan jadi masalah bekal apa yang sudah kita persiapkan. Artinya seorang muslim itu dia harus selalu siap menghadapi kematian. Harus selalu siap menghadapi kematian. Nah, rata-rata kita pada belum siap. Makanya kalau ditanya siap mati nggak besok, ustadz aja dulu. Kan begitu. Rata-rata tidak siap. Ketidaksiapan kita itu sebetulnya isyarat. Berarti kita ini belum maksimal dalam hidup, dalam beragama. Belum maksimal di dalam beriman. Belum maksimal di dalam membekali diri. Itu kan isyarat sesungguhnya. Terus sampai kapan kita itu tidak siap menghadapi kematian? Sampai kapan? Kalau tiap hari ditanya, siap nggak mati? Nggak siap. Nanti saja dulu. Saya belum taubat, saya belum ini, saya belum itu. Nah, seharusnya dijadikan pelajaran. Karena ketika datang malakatul maut, tadi tidak bisa diundur-undur lagi. Tidak ada negosiasi. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 100 Allah juga berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka, yakni sesudah nanti kita mati, ada barzah. Barzah itu dinding pemisah. Yang dimaksud adalah alam kubur. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka itu dibangkitkan. Jadi alam kubur itu alam bainad dunya wal akhirah. Satu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Di mana Allahu a'lam, itu alam gaib. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya di poin ke 118. Kita juga beriman dengan nikmat dan azab kubur, juga dengan segala yang berkaitan dengannya yang datang dari hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan, seperti tentang fitnah kubur. Fitnah kubur yang dimaksud adalah su'al malakain, pertanyaan dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Kemudian himpitan kubur. Himpitan kubur termasuk juga pertanyaan dua malaikat yang mulia, Munkar dan Nakir, dan lain-lain yang berkaitan dengan nikmat dan azab kubur. Tapi beliau jelaskan di sini manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah beriman dan meyakini adanya azab dan nikmat kubur, yang azab atau nikmat ini dirasakan dengan jasad dan ruh. Jadi nikmat kubur itu dirasakan oleh jasad, dirasakan juga oleh ruh. Pun demikian siksa kubur dirasakan oleh jasad dan ruh, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran dan ditegaskan di dalam hadis-hadis mutawatir. Di dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Mu'minun ayat 46 yang menceritakan tentang azab
yang diterima, yang didapatkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Api dinampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat, ketika tegaknya kiamat, dikatakan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan juga kaumnya ke dalam sekeras-keras azab. Perhatikan ayat ini ya. Di bagian pertama, yakni pada kalimat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, api ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini jelas menetapkan adanya siksaan kubur, karena api yang diperlihatkan Allah kepada Fir'aun dan kaumnya setiap pagi dan petang itu disebutkan sebelum tegaknya kiamat. Itu bagian pertama. Bagian kedua dari potongan ayat ini, wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ditegakkannya kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam sekeras-keras azab. Berarti ada bagian pertama, ada bagian kedua. Bagian pertama berarti berbeda dengan bagian kedua. Dan pada hari kiamat, berarti ini bagian kedua. Berarti sebelumnya bukan pada hari kiamat. Sebelumnya adalah di alam kubur. Baru setelah tegaknya kiamat, Allah perintahkan supaya memasukkan, menggiring Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam sekeras-keras azab. Jadi jelas dari sini. Bagian kedua menetapkan bahwa pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam sekeras-keras azab. Hal ini menunjukkan bahwa bagian pertama tidak dapat tidak, itu maksudnya adalah azab kubur. Tentu sangat mudah dipahami kecuali oleh ahli bid'ah, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, yang menolak hadis-hadis tentang siksa atau tentang nikmat kubur. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka ini sulit sekali memahami ayat-ayat Al-Quran bersama hadis-hadis mutawatir yang menjelaskan tentang adanya nikmat dan siksa kubur. Oleh karena itu, lisan dan tulisan mereka mengingkari adanya azab dan nikmat kubur tanpa hujjah atau tanpa alasan, tanpa dalil, dan dengan tafsiran yang sangat aneh yang menunjukkan alangkah sempurnanya kebodohan mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, ini dalil Quran. Di dalam hadis sangat banyak sekali Nabi SAW menyebutkan tentang nikmat dan siksa kubur. Di sini penulis hafizahullah taala, ya, beliau menyebutkan sebagian hadis-hadis Rasulullah. Ada sekitar 15 hadis yang menegaskan adanya azab dan nikmat kubur. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah dan azab kubur. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini beliau sampaikan ada sekitar 15 hadis yang semuanya dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa siksa kubur itu hak, demikian pula nikmat kubur benar adanya. Di hadis pertama, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, Nabi SAW beliau bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Qala Utsman bin Affan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu." Afdha'. Sesungguhnya kubur itu, kata Nabi,
tempat yang pertama kali dari tempat-tempat akhirat. Makanya dikatakan alam kubur itu pintu gerbang akhirat. Dia pintu gerbangnya akhirat. Dia adalah rintangan pertama dari rintangan-rintangan perjalanan akhirat. Maka kata Nabi, jika selamat di alam kubur, niscaya yang sesudahnya akan lebih mudah darinya. Jadi dia menjadi barometer perjalanan setelahnya. Kalau kita selamat di alam kubur, maka itu pertanda baik bagi kita bahwa perjalanan berikutnya itu akan mudah bagi kita. Berarti perjalanan berikutnya apa? Hari kebangkitan, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan deretan peristiwanya, matahari didekatkan, begitu kan? Kemudian ada telaga Nabi, barakallahu fikum, ada yaum al-hisab, hari perhitungan, ya, kemudian yaumul mizan, hari ditimbangnya amal-amal kita, kemudian ada saatnya kita dibagi rapot, ya, dibagikan catatan amal kita, sampai kemudian menitis sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jika terpleset jatuh, kita masuk neraka. Jika selamat, berarti kita akan finish di surga Allah. Nah, itu deretan peristiwa yang begitu panjang. Ternyata pertandanya bisa kita lihat saat kita, ya, mati masuk alam kubur. Jika kita mendapatkan nikmat kubur, maka perjalanan berikutnya mudah bagi kita. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun kalau dikubur saja sudah tidak selamat, maka sesudahnya lebih susah darinya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Jadi kalau orang mendapatkan siksa kubur, maka itu pertanda buruk bagi dirinya bahwa perjalanan berikutnya akan lebih susah lagi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Utsman bin Affan berkata, Utsman bin Affan adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kata Utsman bin Affan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama sekali aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang sangat menakutkan, melainkan kubur lebih sangat menakutkan lagi darinya. Jadi tidak pernah ada pemandangan yang kalau dilihat menakutkan, yang ternyata, ya, paling menyeramkan, paling menakutkan kecuali kuburan. Taib. Kita juga begitu kan, ya? Ya tidak, ikhwan? Beda enggak kalau kita lewat depan kuburan dengan lewat pertokoan? Beda enggak auranya, rasa-rasanya? Beda kan? Cuman kita ini takutnya sama kuburan itu bukan apa yang ada di dalamnya, tapi takut dengan cerita-cerita yang dari kecil kita sering mendengarnya. Ada pocong lah, ada kuntilanak kah, begitu kan? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang dimaksud di sini pemandangan paling menakutkan adalah kuburan. Dari sekian pemandangan yang mengerikan, itu maksudnya karena apa yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana alam kubur itu menjadi alam penentu perjalanan kita berikutnya. Artinya ada tadzakur, ada tafakur dan tadabbur yang lebih dalam. Kita tahu memang iya, kuburan itu tempatnya siapa? Tempatnya siapa, Ikhwan? Tempatnya setan. Jadi kalau ada yang tanya markas setan di mana, bisa tunjukkan kuburan. Kan ada pasar, ada tempat-tempat pembuangan sampah, tempat-tempat pembuangan kotoran, termasuk rumah kosong. Itu kan tempat-tempat syaitan itu. Nah, termasuk adalah kuburan. Ya. Iya, memang pemandangannya memang mengerikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa yang kemudian tersimpan di dalamnya dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana alam kubur itu nanti menjadi penentu perjalanan kita berikutnya. Makanya kan orang yang nanti ada di hadis panjang Barra bin Azib,
Ya, orang beriman yang kemudian dapat nikmat kubur, apa kemudian setelah dia merasakan nikmat kubur? Komentarnya apa? Ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segera tegakkan kiamat. Artinya ini di alam kubur nikmat segini nikmatnya. Apalagi nanti nikmat di surga. Sudah tidak sabar, sudah tidak tahan lagi ingin merasakan nikmatnya surga Allah. Wong di alam kubur saja nih nikmat seperti ini. Beda halnya dengan orang kafir yang disiksa. Ketika dia mendapatkan beragam macam siksaan di alam kuburnya, apa komentarnya? Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan kau tegakkan kiamat. Cukup sudah ini, begitu. Karena dia sadar nanti siksa yang akan dia rasakan di neraka itu lebih mengerikan daripada siksa yang dia dapatkan di alam kubur. Nah ini para jamaah, itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan itu menangis. Ya, ketika dikisahkan, diceritakan kepada beliau tentang kubur, tapi beliau ya tidak seperti itu ketika yang diceritakan itu tentang surga dan neraka. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nah di sini juga dikisahkan di riwayat dari jalan Hani Maula Utsman, ia berkata, Utsman bin Affan apabila berhenti di sebuah kubur, beliau menangis sampai air matanya mengalir di janggutnya. Lalu beliau ditanya, engkau menyebut surga dan neraka dan engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis karena ini. Maka Utsman kemudian menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan beliau menyebutkan hadis yang tadi kita bacakan. Innal qabra awwalu manazil min manazilil akhirah. Ya, sesungguhnya kubur ini adalah rintangan pertama dari sekian deretan rintangan kehidupan akhirat. Siapa yang berhasil selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya mudah baginya. Namun siapa yang mendapatkan siksa, dia tidak selamat di alam kubur, maka perjalanan berikutnya akan sulit bagi. Baik, kemudian berikutnya penulis hafizahullah taala menjelaskan beberapa faidah dari hadis yang mulia ini. Ada 6 poin faidah yang beliau sampaikan. Pertama, adanya azab dan nikmat kubur. Seorang imma dia mendapatkan kesenangan atau kesusahan di dalam kuburnya, atau kesusahan kemudian kesenangan. Jadi ada yang mendapatkan siksa kubur, tapi siksa kuburnya tidak seterusnya. Artinya tidak kekal dia mendapatkan siksa di alam kubur. Ada yang dari awal sudah mendapatkan nikmat kubur sampai nanti dia dibangkitkan. Ada yang kemudian disiksa dulu di alam kubur sekadar dengan dosanya, tapi kemudian dia akhirnya mendapatkan nikmat kubur. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka selamanya mereka akan mendapatkan siksa kubur sampai datangnya kiamat, ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Ya, berarti yang pertama tadi untuk orang beriman. Untuk orang beriman tergantung kualitas keimanannya. Tergantung sebersih apa imannya itu dari campuran dosa dan maksiat. Kalau kemudian kualitas imannya tinggi, maka dari awal dia masuk ke alam kubur mendapat sampai nanti dibangkitkan. Tapi ada kalanya seorang mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya, mukmin yang imannya masih bercampur dengan dosa dan maksiat, tapi dosa dan maksiatnya bukan kekufuran dan kesyirikan, bukan dosa dan maksiat yang membatalkan iman dan Islamnya, maka bisa saja dia mendapatkan siksa kubur terlebih dahulu, ya sekadar dengan dosanya untuk kemudian mendapatkan nikmat
kubur. Nah, itu juga menjadi pertanda, ya, menjadi pertanda nanti untuk dirinya, untuk dia kemudian bisa membayangkan dan menggambarkan bagaimana perjalanan setelah nanti dibangkitkan. Nah, beda dengan orang-orang kafir munafik, maka mereka disiksa di alam kubur itu selama-lamanya sampai datangnya kiamat. Setelah datangnya kiamat kemudian dibangkitkan, mereka akan masuk ke dalam neraka yang lebih mengerikan lagi siksanya. Maka bagaimana ya orang-orang kafir itu mati kemudian orang-orang menyebutkan RIP gitu. Apa itu RIP itu? Apa? Rest in peace. Hiduplah dalam damai, begitu ya. Istirahatlah dalam damai. Istirahat gimana? Disiksa dia, bukan diistirahat. Mati sedang berbuat syirik, tidak pernah diketahui tobatnya. Mati di atas kekafiran, tidak punya iman, tidak punya Islam. Bagaimana kemudian istirahat dalam kedamaian? Tidak damai dia, tidak istirahat dia, disiksa. Dan siksanya itu sampai nanti datangnya kiamat. Ya. Barakallahu fiikum. Ya, beda kalau binatang, ya. Ada orang kucingnya mati, RIP buat kucingku. Ya, kalau binatang kan bukan mukallaf ya. Mungkin dia istirahat ya, mungkin saja istirahat. Tapi kalau manusia ada pertanggungjawaban, gitu ya. Makanya kan kita itu tidak bisa memastikan ketika orang beriman, tidak bisa memastikan azab, tidak bisa memastikan nikmat. Yang ada adalah doa dan harapan. Makanya selalu siapapun saudara kita dari kalangan orang-orang beriman yang meninggal dunia, kemudian kita doakan mesti antara dua itu. Semoga si fulan diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa-dosanya, mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Itu kan doa harapan. Bagaimananya kan kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Habis baterainya. Habis juga waktunya. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Taib para jamaah, nanti kita lanjutkan karena 2 kali ya pelajaran kita. Jadi ini nanti kita lanjutkan setelah membahas pelajaran sirah Nabi. Nanti 2 pertemuan ke depan kita lanjutkan pembahasan sirah Nabi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.